Claudia. Di tengah hiruk-pikuk kota besar yang tak pernah tidur, ada dunia kelam yang bergerak dalam senyap. Dunia itu bukan hanya berisi uang, kekuasaan, dan gemerlap semu, melainkan juga darah, pengkhianatan, dan maut. Dunia narkoba, di sanalah cerita Macho bermula. Kisah seorang pejuang tangguh yang melangkah dengan keberanian, meski setiap jejaknya selalu dibayangi ancaman kematian. Macho bukan orang biasa. Ia mantan pasukan khusus yang memilih jalan hidup berbeda setelah keluar dari kesatuan. Hidupnya kini lebih sederhana, tapi masa lalunya membuat banyak pihak masih menaruh hormat sekaligus takut padanya. Ketika pemerintah secara diam-diam memberinya misi untuk menyelamatkan seorang anggota jaringan narkoba yang ingin kabur dari dunia hitam, Macho sadar bahwa ia sedang dipanggil kembali ke medan perang, medan yang lebih kotor, lebih berbahaya, dan jauh lebih sulit ditebak daripada medan tempur manapun. Awal sebuah misi Macho menerima kabar lewat seorang perantara tua bernama Pak Hasim, bekas komandannya di militer. Target yang harus diselamatkan bukan sembarangan. Marcelo Ivinsky, salah satu pentolan sindikat narkoba internasional yang bermarkas di Panama. Marcelo memiliki rahasia besar, data tentang seluruh jalur penyelundupan, nama-nama pejabat yang sudah disuap, hingga gudang penyimpanan barang haram yang tak pernah terendus aparat. Namun, Marcelo punya alasan pribadi. Ia ingin keluar dari dunia hitam demi anak perempuannya, Claudia. Ia tahu selama masih berada di lingkaran itu, ia takkan pernah bisa hidup tenang bersama Claudia. Maka, ia mengambil keputusan paling berani sekaligus paling bodoh, berkhianat pada sindikatnya sendiri. Macho tidak bekerja sendirian. 3 rekannya ikut serta. Johnny, ahli bahan peledak. Raka, pengemudi handal yang bisa mengendalikan kendaraan apapun. Andi, penembak jitu yang selalu tenang bahkan di tengah badai peluru. Mereka menyiapkan penyusupan. Namun dunia bawah tanah tak pernah memberi ruang bagi pengkhianat. Saat Macho dan timnya hampir berhasil mendekati Marcelo, tragedi terjadi. Babak kedua, kematian di tengah malam. Di sebuah gudang tua dekat pelabuhan, Macho akhirnya berhasil menjalin kontak dengan Marcelo. Tapi takdir berkata lain. Sebelum sempat berbicara panjang, hujan peluru menghantam tempat itu. Marcelo terkapar bersimbah darah. Dari kejauhan, seorang pria bertubuh tinggi berjas hitam terlihat menurunkan senjatanya. Ia adalah Algojo, kiriman sindikat. Marcelo tak sempat bertemu anaknya. Dengan nafas terakhirnya, ia menitipkan pesan pada Macho. Selamatkan Claudia. Dia satu-satunya alasan aku bertahan. Semua rahasia ada padanya. Lindungi dia. Kata-kata itu menancap di hati Macho. Ia tak bisa lagi mundur. Bukan hanya karena misi, tapi juga karena rasa tanggung jawab yang membakar. Babak ketiga, Claudia dan Cindy. Claudia, gadis berwajah tegar namun penuh luka batin, muncul di tengah pusaran konflik. Kehilangan ayahnya membuat ia terpuruk, tetapi di saat bersamaan menyalakan api perlawanan dalam dirinya. Ia tahu persis betapa kejamnya sindikat yang pernah menaungi ayahnya. Di sisi lain ada Cindy, adik perempuan Macho. Seorang perempuan yang keras kepala, tapi memiliki hati sekuat baja. Cindy yang awalnya menentang keterlibatan kakaknya, akhirnya ikut terlibat langsung. Baginya, dunia narkoba bukan hanya ancaman bagi bangsa, tapi juga bagi masa depan keluarga mereka sendiri. Kolaborasi tak terduga pun lahir. Macho, Claudia, dan Cindy menyatukan kekuatan. Dari sinilah perjalanan penuh darah, air mata, dan peluru dimulai. Babak keempat. Jejak sang musuh. Bos besar sindikat narkoba internasional adalah seorang perempuan kejam bernama Karen. Karen dikenal dingin, pintar, dan tanpa belas kasihan. Ia menganggap pengkhianatan Marcelo sebagai noda yang harus dihapus dengan cara paling brutal. Dan ketika tahu bahwa Claudia kini bersama Macho, ia menjadikan mereka target buruan utama. Para pembunuh bayaran dilepas. Jalanan menjadi medan tempur. Dari gang sempit pasar malam hingga pelabuhan, kejar-kejaran penuh aksi terjadi. Macho menunjukkan kebolehannya. Tinju keras, tendangan maut, dan keahlian menggunakan senjata tajam membuat setiap adegan baku hantam terasa hidup. Penonton seakan dibawa kembali ke era emas film laga Indonesia, saat aksi fisik lebih utamakan daripada efek khusus komputer. Babak kelima, pertarungan moral dan emosi. Di balik dentuman senjata, ada konflik batin yang menghantui. Claudia harus berdamai dengan kenyataan pahit. Ayahnya mati sebagai pengkhianat dalam pandangan sindikat, tapi sebagai pahlawan di matanya. Cindy sering ketika Macho duduk bersama Claudia di tepi sungai, membicarakan arti pengorbanan.
Ada pula saat Cindy dengan mata berkaca-kaca berkata pada kakaknya, "Abang selalu melindungi orang lain, tapi kapan abang melindungi diri sendiri?" Pesan moral semakin kuat. Dunia hitam narkoba bukan hanya soal uang dan kekuasaan, tapi juga kehancuran keluarga dan manusia yang terjebak di dalamnya. Babak ke-6, pengkhianatan dan sekutu baru. Di tengah perjuangan muncul sosok Robert Rinaldi, mantan anggota sindikat yang memilih membelot. Awalnya Macho ragu mempercayainya, namun Robert membuktikan kesetiaan dengan menyelamatkan Cindy dari serangan mendadak. Dari mulut Robert terungkap banyak rahasia, lokasi markas utama, rencana besar sindikat, dan strategi yang akan dipakai Karen untuk memperluas jaringan. Namun tidak semua berjalan mulus. Salah satu rekan Macho, Johnny, tewas dalam sebuah ledakan bom yang dipasang sindikat. Kehilangan ini menjadi pukulan telak. Macho semakin murka, tapi juga semakin bertekad menuntaskan misi. Babak ke-7, jalan menuju neraka. Rangkaian aksi terus meningkat, dari baku tembak di jalan tol, duel tangan kosong di atas kereta barang, hingga penyergapan brutal di sebuah klub malam. Semua menegaskan satu hal, Macho dan timnya kini benar-benar berada di jalur menuju neraka. Markas utama sindikat akhirnya ditemukan, sebuah kompleks tersembunyi di pinggir laut. Disitulah semua akan dipertaruhkan. Macho sadar kemungkinan mereka kembali dengan selamat sangat kecil. Namun ia juga tahu, mundur berarti membiarkan sindikat terus berkuasa. Babak ke-8. Klimaks di markas sindikat malam itu badai mengguncang laut. Petir menyambar seakan memberi tanda bahwa pertarungan besar akan segera pecah. Macho, Cindy, Claudia, dan Robert menerobos masuk. Ledakan terjadi, peluru berterbangan, jeritan memenuhi udara. Macho berhadapan langsung dengan Karen. Duel brutal terjadi. Karen, meski seorang perempuan, bukan lawan sembarangan. Ia ahli bela diri, licin, dan penuh tipu daya. Pertarungan mereka berlangsung panjang, penuh luka, penuh darah. Di saat genting, Claudia menemukan keberanian. Ia menodongkan senjata ke arah Karen, tapi tangannya gemetar. Macho mengambil alih, dan dengan satu serangan terakhir, ia berhasil mengakhiri teror Karen. Babak ke-9, harga sebuah pengorbanan. Namun kemenangan tak datang tanpa harga. Raka dan Andi, dua rekan Macho, gugur dalam serangan itu. Robert pun terluka parah, meski masih sempat tersenyum lega. "Akhirnya aku bisa menebus dosaku," katanya sebelum menghembuskan nafas terakhir. Macho, Claudia, dan Cindy keluar dari markas yang terbakar. Api membumbung tinggi seakan melahap seluruh dosa dan darah yang pernah ditumpahkan sindikat. Tapi hati mereka tetap berat karena setiap kemenangan selalu dibayar dengan kehilangan. Epilog, warisan keberanian. Beberapa bulan kemudian, Claudia mulai membangun hidup baru. Ia mendirikan sebuah yayasan rehabilitasi untuk korban narkoba, melanjutkan cita-cita ayahnya yang ingin keluar dari dunia gelap. Cindy kembali ke kehidupan sederhana, tapi kini lebih matang dan penuh kesadaran tentang arti perjuangan. Sedangkan Macho, ia memilih pergi, tanpa jejak, tanpa kabar. Baginya, seorang pejuang sejati tidak mencari pujian. Ia hanya memastikan kejahatan berhenti, lalu melanjutkan langkah ke tempat lain yang membutuhkan. Di kejauhan, siluet Macho berjalan di bawah rembulan, meninggalkan kota yang kembali tenang. Tapi bayangannya akan selalu ada sebagai simbol keberanian melawan gelapnya dunia narkoba. Penutup, pesan di balik laga film Macho bukan sekadar tontonan aksi penuh adrenalin. Di balik tinju, peluru, dan ledakan ada pesan moral yang tajam. Keberanian, pengkhianatan, pengorbanan, dan cinta keluarga. Barry Prima tampil memukau, menghidupkan kembali aura film laga klasik era 80-90-an, lengkap dengan intensitas emosional yang membuat penonton bukan hanya tegang, tapi juga tersentuh. Dengan kisah yang memadukan aksi brutal, drama emosional, dan nilai moral, Macho menjadi sinema laga yang tak hanya menghibur, tapi juga menggugah.